menyuarakan kaum rakyat, malah sebaliknya mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, mementingkan kepentingan investor atau pengusaha-pengusaha. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan tunggu Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Saya mengatur kami dulu. Tidak sejahtera kawan-kawan. Hari ini kami dari Aliansi Buruh Banten Bersatu turun ke jalan untuk melakukan penolakan kebijakan pemerintah terhadap rakyat, kawan. Pembahasan rancangan undang-undang cipta kerja ini. Baik. Sabar. Dan meminta agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan rancangan undang-undang cipta kerja ini. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Pak Iwan, saya minta substansinya apa? Substansinya undang-undang ini berpotensi menghilangkan. Baik, terima kasih. Pimpinan, undang-undang ini semakin memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Oke kawan-kawan, kita akan bertemu di titik kumpul di Butung. Kita akan bertemu dengan kawan-kawan kita di Butung. Setelah itu baru kita ke Kafe 3B. Jika tidak akan membahayakan, apa maksud dan tujuan pemblokiran jalan-jalan, penghalang-halangan untuk para buruh untuk menyuarakan aspirasinya? Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Silakan gabung bersama kami. Yang semua masuk, kawan-kawan tetap berada posisi di belakangnya kami. Yang mau perubahan pencet klakson, yang mau perubahan pencet klakson, yang mau perubahan keharusan, yang mau perubahan pencet klakson, yang mau hidup layak pencet klakson, yang mau hidup layak pencet klakson, yang mau hidup layak keharusan, yang mau hidup layak pencet klakson, yang mau perubahan ayo gabung, yang mau perubahan ayo gabung, yang mau perubahan keharusan, yang mau perubahan ayo gabung. Oke, kawan-kawan, maju perlahan. Kawan konsektor maju perlahan. Itu ada yang sudah menjemput. Kawan-kawan tetap di belakang mobil komando. Sudah ada perwakilan yang menjemput ke dalam. Itu kan ada benderanya. Itu benderanya KSPI yang menyatakan mogok kerja. Ternyata masih pada bekerja di dalam. Jangan cuma menolak saja. Buktikan kalau kalian menolak.
Itu di dalam kan ada benderanya besar tuh, bendera KSPI, yang katanya dia menolak akan melakukan mogok kerja kalau Omnibus Law disahkan, tapi nyatanya buruhnya suruh bekerja. Ayo suruh pada keluar. Ayo pada keluar. Ayo mau maju perlahan. Nah udah pada keluar semua. Itu masa kita, bukan masa dia yang keluar lah. Iya, tungguin dulu. Tungguin dulu, masanya belum keluar. Ada? Tahan dulu. Ada? Tahan. Kawan-kawan, Ke tengah. apakah kawan-kawan sudah mengetahui hak-hak apa saja yang akan hilang Ke tengah. dari para buruh Indonesia, kawan-kawan? Sudah ada yang tahu, kawan-kawan? Apakah kawan-kawan sudah membaca draft undang-undang Omnibus Law khususnya untuk cipta lapangan kerja? Banyak, ya, oke. Ditunggu. Ya, mohon di depan dulu. Ya, tahan. Mohon tahan. Ya, mereka kan yang menyatakan mogok KSPI. Masa buruhnya disuruh kerja? Lucu nggak kawan-kawan? Seharusnya mereka yang menyatakan mogok buktikan kalau mereka mogok. Mana masa aksinya mana? Dari dalam. Tungguin. Dipastikan masa aksinya keluar. Dipastikan masa aksinya keluar dan bergabung dengan kita. Tungguin. Kalau nggak mau keluar, teriakin banci. Kenapa harus dibedakan? Karena dari jenis pekerjaan, pekerja logam, pekerja kimia, pekerja garmen mempunyai risiko kerja yang berbeda-beda. Itulah sebabnya berdasarkan risiko kerja inilah sehingga upah harus diberikan nilai lebih berdasarkan atas risiko yang akan terdampak kepada para pekerja tersebut. Yang kedua, upah minimum. Upah minimum ini tetap ada di Undang-Undang Omnibus Law. Tetap ada, hanya saja kalau Undang-Undang 13 menetapkan upah minimum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 78, walaupun pada prinsipnya kita menolak. Tapi hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, karena kita taat hukum dan kita kalah di pengadilan Judicial Review Mahkamah Agung, kita terima PP 78. Akan tetapi setelah kita terima PP 78, kembali lagi diobok-obok lagi upah buruh, kawan-kawan. Seperti apa kebijakan melalui Omnibus Law? Kalau Undang-Undang 13, KHL atau UMK sebelumnya ditambah inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi, nanti melalui Omnibus Law upah minimum boleh ada kenaikan apabila upah minimum provinsi sudah sama, sudah setara dengan upah minimum saat ini. Saya tanya, berapa upah minimum Provinsi Banten? Ada yang tahu UMP Provinsi Banten? 2.300.000. UMK kita berapa? Kota Tangerang 4.200.000 atau 4.199.000 UMK Kota Tangerang. Yang menjadi pertimbangan kita, kalau UMP harus sama dengan UMK 2.300.000, harus sama dulu dengan 4.199.000. Tahun berapa baru ada kenaikan, kawan-kawan? Berapa persen bedanya? Ini hampir 50% bedaan upah minimum. Walaupun ini hanya sebatas jaring pengaman, kawan-kawan. Yang ketiga, terkait dengan upah, tata cara penetapan upah minimum. Kalau tadi saya sampaikan, upah minimum ditetapkan
dengan menggunakan formula KHL atau UMK sebelumnya ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi melalui Omnibus Law hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi saja. Oke kawan-kawan, sebelumnya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengguna jalan lalu lintas wilayah Citra Raya, Cikupa dan sekitarnya, bahwa sejak dari kemarin kita melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah tidak berpihak kepada kaum buruh dan rakyat Indonesia, di mana yang sudah kita ketahui bersama Omnibus Law yang katanya rancangan undang-undang Omnibus Law itu membuat cipta lapangan kerja, membuat kesejahteraan rakyat. Nyatanya dalam isi Omnibus Law tersebut semuanya, hampir semuanya merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Sejatinya di Indonesia 90% warga negara Indonesia ialah buruh kawan-kawan. Di Omnibus Law khususnya Keslaster Ketenagakerjaan kawan-kawan, di mana yang mungkin saat ini kita merasakan nyaman bekerja sebagai karyawan tetap dan diupahnya sesuai aturan-aturan pemerintah. Tapi ketika Omnibus Law disahkan, ketika Omnibus Law dijalankan, maka tidak ada lagi jaminan kesejahteraan bagi buruh ke depannya kawan-kawan.